Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa lagi di dalam renungan puasa pada hari yang ketiga. Sebelum kita lebih dalam masuk dalam perenungan, mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan sabdanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah memimpin kami dalam puasa kami yang pertama dan kedua, dan kami memasuki hari ketiga. Tuhan, kami bersyukur penyertaan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Biarlah melalui doa puasa ini kami boleh menemukan dan mengenal semakin dekat akan kasih dan cinta-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti dan peka akan suara dan keinginan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Dan pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami juga akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat-Mu lah yang menyertai kami, agar kami boleh merenungkannya, bahkan melakukannya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami tak berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 23. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-23. Saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang membanggakan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, suatu saat kebakaran terjadi di sebuah restoran yang bernuansa, bergaya, dengan dekorasi rumah pedesaan, ya, dengan segera api melahap resto itu sampai habis.
Mengapa? Karena sebagian besar bahannya digunakan memang tidak tahan api. Kayu, ada jerami, ada daun-daun kering. Memang bangunan ini unik dan artistik dan juga tentunya murah. Tetapi resikonya ia adalah tidak tahan api. Di sini Paulus mengatakan, entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu? Dalam 1 Korintus 3:13, ya, membangun dengan emas, perak, apalagi batu permata, pastilah mahal, tetapi hasilnya akan tahan lama. Ia akan tahan dalam api. Apakah sebenarnya maksud dari firman ini? Apa yang ingin disampaikan oleh Paulus dengan ilustrasi ini? Siapa atau apa yang dimaksud dengan bangunan itu? Pasti bukan bangunan bait Allah atau gereja. Jika membaca ayat sebelumnya, dikatakan kami adalah kawanan sekerja Allah. Kami adalah ladang Allah, bangunan Allah di dalam ayat 9. Maka tentu yang dimaksudkan adalah manusia, bukan gedung. Siapa manusia itu? Pertama, sangat memungkinkan ia menunjuk kepada Paulus dan hamba-hamba Allah lainnya, termasuk Apolos dan Kefas, mengingat bahwa sebelumnya Paulus menegur jemaat yang terpecah belah dan mengklaim sebagai pengikut Apolos, mengklaim sebagai pengikut Kefas, bahkan juga pengikut Paulus di dalam ayat 12. Tetapi jika membaca surat Paulus kepada jemaat di Efesus, bangunan Allah bisa juga merujuk kepada jemaat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam penjabaran ini, di dalam renungan doa puasa, di dalam hari ketiga ini, firman Tuhan mengingatkan kita untuk mengajak kita sekali lagi untuk melihat kembali di dalam diri kita. Seperti apa kita dalam membangun suatu kehidupan di dalam dunia ini. Adakah kita membangun hidup dan pelayanan kita di atas dasar kehendak Tuhan atau kehendak dunia ini? Apakah kita membangun hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan atau dengan keinginan dunia? Tuhan Yesus telah menebuskan dan menguduskan kita dengan darahnya kudus, supaya kita menjadi bait-Nya yang kudus dalam dunia ini. Maka jangan justru kita mengotori dan merusaknya kembali dengan perbuatan-perbuatan kecemaran kita. Jika Tuhan telah mempercayakan diri kita menjadi bait-Nya yang kudus, inilah kita juga menjaga dan memelihara kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dasar yang telah ditanamkan Tuhan dalam diri kita sudah kokoh. Tinggal kita membangunnya dan menjaganya supaya menjadi tetap kokoh dan kudus sesuai dengan kehendak Allah. Bila firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa dalam membangun kehidupan kita di dunia ini, hendaklah kita membangun hidup kita di dalam pelayanan kita di atas dasar kehendak Tuhan, bukan atas dasar kehendak dunia. Bila firman Tuhan ini mengingatkan kita, mengokohkan kita, dan menegur kita di dalam perenungan doa puasa kita pada hari ketiga ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.